Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa la jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina pribahina wa ashabil huquqi wajibati alaina wa li jami' ahli kuburina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila man fataha fi dairah wa man asasa hadzal masjid. Sa'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal waqfu utawi waqaf jaizun iku wenang bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Ayakuna hiya yen ta ana apa waqaf mimma iku tetep setengah saking barang yuntafa'u kang bisa den alap manfaat apa bihima ma'a baqai ainihi ing dalem sartane tetepe zatiyae ma wa ayyakuna lan yen ta ana apa waqaf ala aslin iku tetep ing atase pokok atau asal maujudin kang den temu wa far'in lan cawang la yang kotiu kang ora keputus apa far'in wa alla yakuna lan yen ta ora ana apa waqaf fi mahzurin iku tetep ing dalem perkara kang den larang atau kang den cegah. Wa huwa utawi waqaf alama iku tetep ing atase perkara syarata kang nyaratake ing ma alwaqifu sapa wong kang waqaf min takdimin nyatane dinginake au takhirin utawa ngakhirake au taswiyatin utawa madhaake. Saat ini kita sampai pada fasal tentang wakaf. Wakaf itu hukumnya jaiz, boleh dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai ainihi. Yang pertama, wakaf itu terdiri dari barang yang bisa dimanfaatkan atau yang punya nilai manfaat besertaan masih tetap barangnya tersebut tidak menjadi musnah ketika diwakafkan. Wa ayyakuna ala aslin maujudin, dan adanya wakaf itu harus pada pokok yang wujud yang ada dan cabang yang tidak terputus. Wa alla yakuna fi mahzurin. Yang ketiga, wakaf itu tidak boleh pada sesuatu yang dilarang atau dicegah. Jadi wakaf
Itu kalau kita lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu yuqalu waqaftu wa auqaftu, saya mewakafkan, jadi mengikuti wazan waqafa atau mengikuti wazan af'ala auqafa, auqaftu itu bisa. Wa haddu fi syar'i habsu malin yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Pengertian wakaf menurut istilah syariat adalah menahan harta yang memungkinkan untuk memanfaatkan harta tersebut besertaan masih tetapnya dzatiyah dari harta itu. Mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi tasarrufa manafi'ihi fil birri taqarruban ilallahi. Yang dicegah untuk mentasarufkan barangnya dengan cara mentasarufkan manfaat-manfaatnya di dalam kebaikan karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi wakaf itu kita menahan suatu barang yang barang itu punya nilai manfaat, kita tahan barang tersebut untuk ditasarufkan, kecuali tasarruf yang di situ berbentuk bir, yaitu berbentuk kebaikan dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semisal contoh kita punya sebidang tanah, sebidang tanah itu barang, kemudian tanah itu bisa dimanfaatkan, bisa ditanami dan lain sebagainya. Nah, kita menahan tanah itu untuk tidak kita manfaatkan kecuali kemanfaatannya itu adalah dalam bentuk kebaikan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan wakaf. Walau kila habsu ma yumkinul intifa'u bihi, dan andekan pengertian itu redaksinya adalah habsu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi tasarrufa manafi'i fil bir taqarruban ilallah, maka mungkin akan lebih baik. Jadi pengertiannya kalau tadi kan habsu malin yumkinul intifa'u bihi, tapi ada pengertian yang kedua yaitu habsu ma yumkinul intifa'u bihi. Jadi malin diganti dengan ma, karena kalau ma itu berarti lebih umum, kalau malin berarti lebih khusus. Kalau malin itu berarti harta benda, tapi kalau ma apapun barang yang di situ punya nilai manfaat, kemudian barangnya itu kita tahan, tidak kita manfaatkan kecuali kemanfaatannya itu untuk tujuan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa wal waqfu jaizun, wakaf itu hukumnya boleh, jadi hukumnya jaiz, jawas.
Tetapi kebolehan wakaf ini atau wakaf ini dianggap sah ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang syarat yang pertama bahwa barang yang diwakafkan itu harus berupa barang yang abadi, barang yang di situ keberadaannya itu masih utuh sepanjang masa. Tidak boleh barang yang di situ pada suatu saat akan musnah. Perbandingannya, kalau barang itu ma'abaqoi ainihi, barang yang masih tetap barangnya selamanya, contoh adalah tanah umpamanya. Tanah itu kan berarti keberadaan barang itu baqo. Kemudian yang ghairu baqo, yang tidak tetap, seperti makanan umpamanya. Makanan sekali dimakan berarti dia akan habis. Nah, syaratnya wakaf itu harus baqoi ainihi. Yang kedua, dari sini harus yuntafa'u bihi, barang yang di situ keberadaannya tetap dan dia punya nilai manfaat atau bisa dimanfaatkan, bisa didaya gunakan. Berarti kalau ada barang yang sifatnya tetap tapi tidak bisa dimanfaatkan, maka itu tidak bisa dinilai sebagai barang wakaf atau benda yang diwakafkan. Lah, nilai manfaat dari barang itu ya tergantung barang tersebut. Umpamanya tanah, berarti nilai manfaatnya apa, nilai gunanya apa, bisa di tempat tinggali, didirikan bangunan, bisa ditanami atau lain sebagainya. Umpamanya buku misalnya, buku kan barang, dia keberadaannya juga tetap, tidak cepat rusak, tidak menjadi musnah ketika dimanfaatkan atau digunakan. Nah, kemanfaatan atau nilai guna buku apa? Berarti untuk dibaca. Nah, ini syarat yang pertama itu, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi apapun barang yang di situ dia tetap, tidak menjadi musnah ketika dimanfaatkan, dan dia punya nilai manfaat, itu boleh untuk diwakafkan. Yang kedua, wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in layang kotiu, bahwa harta atau benda yang diwakafkan itu harus keberadaannya diwakafkan kepada aslin maujudin, kepada dasar atau asal yang di situ wujud, wa far'in layang kotiu, dan cabang yang di situ tidak terputus. Ayyakunal mauqufu alaihi, yakni yen to ana al mauqufu apa perkara kang den wakofake apa alaihi al, sapa al mauqufu wong kang den wakofi sapa alaihi al, au nauhu utawa cawange mauquf alaih, maujudan iku den temokake hinal waqfi ing dalem nalikane wakaf. Syarat yang kedua bahwa orang yang diwakafi itu harus ada, al mauquf alaihnya itu harus maujud ketika wakaf itu terjadi. Au nau'uhu, atau juga nauknya, cabang dari mauquf alaih ini, orang yang diwakafi. Wa alla yakuna mimma yang qati'u nau'uhu, wa alla yakuna lan yento ora ono apa mauquf alaih mimma iku tetep setengah saking perkara
yang kotiu kang dadi putus apa nauhu maceme mah atau wernane mah illa idza ayyana kecuali ing dalem nalikane nertentokake sapa wakif utawa wong jihatan ing arah ukhra kang liya la tangkotiu kang ora keputus apa jihatan ukhra kama idza waqafa kaya ing dalem nalikane oleh makofake sapa wong ala auladi ing atase pira-pira anake wong summal fuqara'i nuli pira-pira wong fakir mim ba'dihim saking sakwise auladihi. Jadi syarat yang kedua, keberadaan orang yang diberi wakaf atau macamnya orang yang diberi wakaf, bagian-bagiannya itu harus ada ketika wakaf terjadi. Jadi umpamanya saya sebagai orang yang memiliki barang yang punya nilai manfaat, kemudian saya mewakafkan barang itu untuk tujuan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang saya serai wakaf itu harus ada, mauquf alaihnya itu harus ada, dan mauquf alaihnya, keperuntukan wakaf itu tidak boleh terputus, layang kotiu harus ada dan tidak boleh putus. Jadi harus selamanya ada. Contohnya ini, ketika saya mewakafkan satu kepada anak-anak saya, maka ketika wakaf terjadi anak-anak saya itu harus ada, orang yang saya serai wakaf itu atau mauquf alaihnya itu harus ada. Kemudian keberadaannya itu harus layang kotiu, tidak boleh terputus. Kalau saya hanya umpamanya mewakafkan kepada anak-anak saya, maka kemungkinan akan terputus. Nek kira-kira ora di keturunan, kalau kira-kira nanti nggak punya keturunan, maka akan menjadi berhenti, menjadi inqita. Syaratnya padahal harus layang kotiu. Maka di sini illa idza ayyana jihatan ukhra latang kotiu, kecuali ketika orang yang mewakafkan itu menentukan arah lain atau sisi lain yang di situ tidak terputus. Apa? Wal fuqara'i mim ba'dihim, contohnya di sini. Jadi saya mewakafkan untuk anak-anak saya atau kepada anak-anak saya, kemudian kepada orang-orang fakir setelahnya. Kalau anak-anak saya itu memungkinkan terputus, memungkinkan berhenti, menjadi musnah orangnya karena tidak punya keturunan, tapi karena ada yang kedua yaitu summal fuqara'i mim ba'dihim, orang-orang fakir setelahnya, maka ini menjadi sah wakafnya. Karena apa? Karena kemanfaatan wakaf itu akan terus menerus bisa diterima oleh fuqara, orang-orang fakir, karena orang-orang fakir sampai kapanpun tidak akan terputus, pasti tetap ada latang kote. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdurin, syaratnya bahwa peruntukan wakaf itu tidak boleh pada barang atau sesuatu yang dilarang, ai muharramin syar'an, tegese kang den haramake syar'an ing dalem syariat. Jadi tidak boleh barang itu kita wakafkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, ya contohnya banyak. Apa wis sing kira-kira diharamke. Kowe duwe barang, kemudian barang itu mamanya punya tanah, sepetak tanah iso digawe panggonan
nuli jenengan wakofake kanggo kongko-kongko ning kono kuwi, kanggo main kertu, kanggo dan lain sebagainya, hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh, yakni wakafnya tidak sah. Nah, wa ala masyaratul waqifu min takdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafsilin au tafdilin. Wakaf itu harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif, oleh orang yang mewakafkan, baik dalam hal pendahuluan atau pengakhiran atau menyamaratakan atau melebihkan atau tafdilin. Jadi umpamanya contoh begini, saya punya sebidang tanah, kemudian kemanfaatannya atau hasil dari tanah itu saya wakafkan untuk guru-guru atau takmir masjid Mambaun Nikmah, Mambaun Nikmah. Sehingga tanah yang saya wakafkan itu ketika hasilnya adalah untuk seluruh takmir masjid Mambaun Nikmah yang ada. Nah, kemudian saya mensyaratkan, cuman nanti pembagiannya itu jangan disamaratakan. Saya mensyaratkan begitu, imamnya itu dapat 30%, kemudian ketua takmirnya 30%, kemudian yang lain itu yang 40% itu untuk yang lain dari keduanya itu. Ya berarti ketika tanah itu menghasilkan hasil dari pemanfaatan tanah itu untuk seluruh takmir masjid Mambaun Nikmah, kemudian caranya harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif pembagiannya, ala masyaratul wakif. Kalau umpamanya kok wakif mensyaratkan sama, ya berarti dibagi sama, diberi bagian yang sama semuanya, antara imam dengan yang tukang sapu, tukang resik-resik kamar mandi, kamar kecil, ya sama, karena wakifnya itu menentukan bahwa nilai manfaat dari mauqufnya itu harus sama pembagiannya. Atau didahulukan takdim pendahuluan, umpamanya kepada anak-anak. Anak itu kan ada yang tua, kemudian yang muda dan seterusnya. Ketika wakif menyaratkan bahwa yang tua yang lebih dulu diberi, kemudian baru setelahnya secara urut, ya berarti cara pembagiannya seperti itu. Wa ala masyaratul wakif min takdimin au takhirin au taswiyatin au tafdilin. Apakah wakif itu bisa mensyaratkan bahwa barang itu dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, dalam arti dibatasi, hanya 10 tahun kan begitu toh, atau hanya 5 tahun, atau hanya 20 tahun, atau selama saya hidup, nanti kalau mati berarti kembali kepada ahli waris saya. Monggo Pak Yis, ini ada pertanyaan. Kalau menurut jenengan gimana? Jadi bolehkah Jadi ketika wakaf itu sudah diikrarkan oleh wakif, maka bersifat mutlak selamanya harta itu menjadi harta wakaf.
maka keberadaan harta atau barang itu selamanya ditahan barangnya, kemudian kemanfaatan barang itu harus diperuntukkan, yaitu alal bir taqarruban ilallah, sebagaimana pengertian wakaf tadi, tidak dimanfaatkan lagi. Nah, maka ketika barang itu selamanya sudah diwakafkan, maka selamanya menjadi barang wakaf, walaupun toh pada saat itu belum bisa dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, maka itu tetap menjadi barang wakaf, tidak bisa kembali kepada orang yang mewakafkan menjadi barang milik pribadi, selamanya menjadi barang wakaf anak-anaknya. Nah, itu karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan untuk menguasai tanah tersebut. Kalau di masyarakat banyak terjadi seperti itu ya. Kalau di masyarakat yang banyak terjadi, kakeknya atau orang tuanya mewakafkan sebidang tanah, kemudian proses pewakafan itu hanya bil lisan, kemudian orang-orang yang terlibat ketika wakaf itu sudah tidak ada bukti perwakafan, sedangkan bukti otentik yang ada itu adalah surat tanah, baik letter C, letter D ataupun sertifikat, yang di situ masih atas nama hak milik pribadi, bukan wakaf. Nah, biasanya kalau dari anak turunnya itu dia itu kok orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu akan wakaf, maka biasanya akan diteruskan bahwa tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya itu justru surat-suratnya itu diurus betul-betul, dinyatakan, diotentikan bahwa itu menjadi barang wakaf. Tapi kalau anak turunnya itu kira-kira kok kurang mengetahui tentang agama, apalagi dia itu punya motif pribadi untuk menguasai, biasanya justru diminta kembali. Nah, umumnya dijual belikan, umumnya dia menempati nggak mau, karena mungkin dia sendiri tahu bahwa itu barang sudah diwakafkan. Biar dia terbebas itu biasanya tanahnya itu dijual kepada orang lain biar aman. Nah, itu banyak terjadi. Nah, makanya kalau dari pemerintah yang dari tingkat terbawah itu adalah kantor urusan agama, itu menyarankan bahwa ketika ada wakaf secepatnya untuk diurus, minimal itu sampai ke KUA, sampai ada sertifikat ikrar wakaf. Karena apa? Karena walaupun toh belum disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional, tetapi ketika sudah ada lembaran wakaf dari kantor urusan agama, maka secara hukum formal punya kekuatan. Itu biasanya itu minimal ke KUA, karena kepala KUA itu sekaligus sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, PPAIW gitu. Nah, dasarnya bahwa wakaf itu disyariatkan, wal aslu fi masabako, wal aslu utawi dalili atau dasare fima ing dalam keterangan sabako kang wis dingin apa ma iku hadis rawahu kang riwayatake ing Ma'al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibni Umar saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab ya sak temene Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asoba iku merkoleh sapa Umar ardon ing tanah bi Khaybar ing dalam tanah Khaybar.
Fa'ata nuli sowan sapa Umar an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yastakmiruhu halih njaluk musyawarah njaluk urun rembuk sapa Umar ing Nabi fiha ing dalem Ardon. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari jalur riwayat Ibni Umar bahwa Umar bin Khattab itu memperoleh bagian sebidang tanah di daerah Khaybar. Kemudian Umar sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta rembuk akan tanah yang menjadi bagian Sayyidina Umar itu. Faqala ya Rasulullah, faqala nuli matur sapa Umar ya Rasulullah utusane Allah. Ini sedune ingsun asabtu iku merkoleh sapa ingsun ardon ing tanah bi Khaybar ing dalem Khaybar. Lam asib kang ora merkoleh sapa ingsun malan ing bondo kotu ing dalem babar pisan angfasa ingkang luweh indah indi ing dalem sanding ingsun minhu tinimbang malan tawa ardon bi Khaybar. Fama mongko ing apa tak muru perintah sapa panjenengan bihi kelawan ma. Kala dawuh sapa Rasul in syi'ta lamun karep sapa sira habbasta mongko ngeker sapa sira aslaha ing pokoke ardon wa tasaddaq talan sedekah sapa sira biha kelawan aslaha atau kelawan ardon. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fatasaddaqa nulis sedekah biha kelawan ardon Umaru sapa Umar radhiyallahu an annahu hiya sak temene kelakuan la yubau iku ora dendol apa ardon wala yuhabulan ora den wehake apa ardon wala yurasulan ora den warisake apa ardon wa tasaddaqa lan sedekah sapa Umar biya kelawan ardon fil fuqara ing dalem pira-pira wong fakir wa fil qurbalan ing dalem sanak raket kerabat wa fir riqabi lan ing dalem budak wa fi sabilillah lan ing dalem ngluhurake dalane Allah wa ibnis sabili lan ing dalem anake dalan yakni wong kang lelungan wa dhaifi lan tamu. La junaha ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong waliyah kang nguasani sapa man ing ardon ayyakula yen to mangan sapa man minha saking ardon bil ma'rufi kelawan bagus wayut ima lan aweh mangan sapa man ghaira mutamawwilin halih ora wong kang mundhakake bondo. Nah ini dasar atau dalil akan disyariatkannya wakaf, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalur Ibni Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan bagian sebidang tanah di tanah Khaybar ketika Khaybar itu sudah dikuasai oleh orang-orang mukmin. Kemudian Sayyidina Umar minta rembuk kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Umar in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu ingin maka tahanlah tanah itu, kemudian sedekahkanlah tanah itu. Nah, maksudnya ditahan dan disedekahkan apa? Annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tanah itu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwarisi. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, tetapi tanah itu disedekahkan untuk orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah dan seterusnya. Hasilnya, hasil dari tanah itu atau hasil pemanfaatan dari tanah itu diperuntukkan oleh Sayyidina Umar, disedekahkan kepada fuqara dan seterusnya. Nah, di sini ada kata-kata wala junaha alaman waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf.
Tidak ada dosa bagi orang yang menguasai tanah itu. Orang yang diberi kuasa untuk mengurus tanah wakaf itu ayyakula minha bil ma'ruf, apabila ia memakan dari tanah itu dengan cara yang baik, yang patut, wa yud'ima, dan juga memberi makan dari tanah itu, ghairu mutamawwilin, hanya saja tidak boleh ia mendaya gunakan tanah itu yang hasil manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang diberi kuasa untuk merawat, untuk mendaya gunakan barang wakaf itu, dia boleh untuk makan dari hasil barang wakaf itu secara patut, dalam arti dia punya hak, cara kerjane iku opah, yes opah sing patut, karena dia telah merawat dan mendaya gunakan barang wakaf itu agar punya nilai manfaat yang hasilnya nanti diperuntukkan sebagaimana yang disyaratkan oleh wakif. Tapi dari bagian itu, orang yang merawat dan seterusnya yang diberi kuasa itu boleh untuk mengambil secara patut untuk dirinya, tetapi dia tidak boleh ghairu mutamawwilin, tidak boleh dia itu mendayagunakan atau mentasarufkan barang wakaf itu kemudian hasilnya adalah untuk dirinya sendiri, itu tidak boleh. Jadi hanya sebatas yang patut menurut syariat atau menurut adate, cara wong kerja iku diupahi piro, seperti itu boleh, tapi selebihnya tidak boleh. Jadi semuanya harus hasil dari nilai manfaat barang itu diperuntukkan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif. Saya kira itu dulu. Masih ada pertanyaan? Bener? Mungkin enten manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.